Nah, sekarang kita coba uji ya. Uji kasus simtotik ya, dengan fungsi yang tadi kita usulkan. Ya, tadi kita punya sekarang psi sama dengan V ya, ini cara bacanya V bukan psi ya, V eksponensial minus x kuadrat per 2 ya. Ini tadi fungsi sembarang yang ingin kita cari. Apa sih fungsi V itu? Saya juga belum tahu, dan kita akan coba cari tahu secara matematis seperti apa. Nah, stepnya sama dengan yang tadi, artinya kita cari turunan kedua, lalu kita masukkan ke persamaan satu yang ini ya. Jadi tetap persamaan satu ini menjadi patokan kita karena memang itu yang ingin kita selesaikan. Oke, kita cari dpsi per dx-nya sama seperti yang tadi, turunan rantai. Berarti v-nya turunan pertama, saya buat aksen seperti ini ya. Eksponensial minus x kuadrat per 2 ditambah v-nya tetap turunan ini. Turunan ini tadi adalah minus x. Langsung saja karena sudah familiar kalian ya. Minus v eksponensial minus x kuadrat per 2. Ini turunan pertama, lalu turunan keduanya. Berarti kita turunkan ini ya, kita turunkan bagian yang ini dulu. Kita punya turunan kedua eksponensial minus x kuadrat per 2 ditambah turunan yang ini tetap turunan pertama, turunan ini minus ya, ini minus ini ya. Kita masih bahas yang ini, eksponensial minus x kuadrat per 2 tutup kurung. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Sekarang kita buat ini, saya buat warna biru. Oke, berarti kita punya turunan pertamanya tetap. Oke, lalu bagian yang ini. Oke, berarti ini kurang ya, nanti kurang. Oke, karena minusnya ini udah kita buat di luar ya. Kita punya v eksponensial minus tar. Ini ada x-nya, sorry. Ini ada x-nya ya. Ini ada x. Ini juga ada x-nya. Oke. Nah ini berarti ada 3 kali turunannya, ya kan? Ini ada 3 kali turunan psi-nya, v-nya, v aksen ini oke. Nah, sekarang kita turunkan x-nya, coba tambah aja ya, tambah. Oke, v-nya tetap, eksponensialnya tetap, turunan x berarti 1 ya. Saya buat seperti ini, eksponensial minus x kuadrat per 2. Lalu saya punya v-nya tetap, x-nya tetap, turunan ini. Turunan ini menjadi minus x. Minus x berarti di sini minus ini kali x ya, eksponensial minus x kuadrat per 2. Nah, seperti itu. Oke, kita coba sederhanakan lagi. Oke, kita punya seperti ini, sehingga ini bisa kita gabungkan lagi, eksponensialnya bisa kita keluarkan keluar, ya kan? Lalu kita lihat ya, kita punya turunan kedua, eksponensialnya nanti keluar ya. Ini v aksen x minus menjadi 2, minus 2 v aksen x. Lalu saya punya ini. Oke, ini v aja ya. Ya, ini v aja, berarti di sini minus v. Oke, lalu kita punya ini. Oke. Ya, ini tadi minus ya. Sorry kok. Ya, dari sini ya. Minus tambah, ketemu minus di luar berarti plus ya, plus vx kuadrat eksponensial minus x kuadrat per 2. Nah, kita dapat seperti ini. Ini adalah turunan kedua kita. Oke, sama, kita coba cari bagian yang ininya, lambda kurang x kuadrat psi-nya.
lambda kurang x kuadrat psi, maka kita punya lambda ya, lambda kurang x kuadrat psi-nya tadi adalah ini v eksponensial minus x kuadrat per 2. Nah, ini kita buat 1, 2, 3. Ini kita buat persamaan. Oke, ini kita buat persamaan 4. Lalu ini kita buat persamaan 5. Seperti biasa. Persamaan satu tadi apa? D kuadrat psi per dx kuadrat tambah lambda kurang x kuadrat psi sama dengan 0. Maka kita masukkan substitusi persamaan 4 dan 5 ke 1, dimana tadi kita punya di sini ya. Jadi kita punya ya pelan-pelan ya, kita punya v double aksen kurang itu dx v aksen ya kurang v tambah v x kuadrat, kan gitu ya. Oke, tadi eksponensial plus x kuadrat per 2 ditambah lambda kurang x yang ini, kita punya lambda kurang x kuadrat, v nya adalah eksponensial minus x kuadrat per 2 ya, ada v nya ya, ada v nya. Nah, sama dengan 0. Eksponensial keluar bisa 0, ke kanan bisa 0 ya. Nah, sehingga kita bisa selesaikan v double aksen lambda v ya. Di sini lambda. Oke, pelan-pelan. Kita punya 2x v aksen. Oke. Kita punya di sini vx kuadrat, kita punya di sini vx kuadrat, ini plus ini minus habis ya. Ini nanti bisa kita habiskan dengan ini, sehingga kita punya sisanya adalah ini minus v tambah lambda v ya kan, lambda v sama dengan 0, atau kita bisa rapikan lagi v double aksen kurang 2x v aksen ditambah, bisa saya buat seperti ini ya, v sama dengan 0. Nah, ini kita dapat seperti ini. Nah, alhamdulillah kita ketemu di sini ya. Luckily kita ketemu suatu persamaan. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, ini adalah bentuk dari bentuk persamaan diferensial Hermite. Hermite itu apa? Kalau secara bahasa Hermite itu artinya pertapa, bahasa Indonesia. Tapi di sini Hermite namanya orang ya. Oke, kita nggak mengira ya kita bakalan ketemu dengan bentuk persamaan seperti ini. Jadi saya juga sudah sering mengatakan di beberapa video saya sebelumnya, saya menyebutkan bahwasanya banyak kasus di mana orang matematika menyelesaikan suatu persamaan yang mereka tidak tahu aplikasinya kemana. Namun ternyata kita ketemu seperti ini kasusnya ya, Hermite ini, persamaan diferensial Hermite ini, kita ketemu persamaan ini dalam kasus osilator harmonik pada persamaan Schrödinger. Ternyata kita ketemu ini dan sudah ada solusinya. Ya udah, solusi adalah bilangan polinomial Hermite ya. Nah, dengan menggunakan solusi ini pekerjaan kita sudah lebih mudah. Nah, kita dapat dari matematika polinomial Hermite seperti ini. Nah, kita coba, karena nantinya di sini kita punya turunan kedua, turunan pertama, ini kita harus turunkan lagi ya. Nanti v aksennya sama dengan turunan ini ya, berarti turunan rantai.
Oke, berarti kita punya di sini K plus alpha X K plus alpha minus 1 turunannya ya. Ini turunan pertama, turunan keduanya, kita lihat turunan keduanya adalah kita punya K plus alpha, yang ini kita turunkan berarti K plus alpha min 1 X K plus alpha min 2 ya. Sehingga ini saya buat persamaan, kita buat ini sebagai persamaan berapa tadi, 6 ya. Persamaan 6 menjadi, kita lihat. Oke, kita tuliskan lagi ya, berarti kita punya tadi persamaan 6 kita apa ini ya. Oke, V double accent dulu. V double accentnya adalah ini, K sama dengan 0 ya, maka K tambah alpha. Oke, akanya saya buat di belakang aja. Oke, seperti ini. Ini K tambah alpha, K tambah alpha min 1 X, ini AK X K tambah alpha min 2 ya. Ini saya buat seperti ini semua. Lalu kita punya ini kurang 2X V aksen, berarti dikurang 2X V aksennya adalah ini. Oke, pelan-pelan saya buat warna yang berbeda ya. Saya buat warna hitam. Dikurang 2X V aksen. V aksennya sigmanya udah di depan, X oke. AK-nya saya buat di belakang juga. K tambah alpha. Oke, K tambah alpha. AK. Ini akan sedikit tricky, jadi harus pelan-pelan. X K tambah alpha min 1. Oke, lalu kita punya tambah lambda min 1 ya, lambda min 1 V. Lambda min 1 V nya tadi adalah ini, AK X K plus alpha. Oke, lalu kita tutup kurung sama dengan 0 ya. Nah, ini tinggal kita rapikan. Kalau kita rapikan ini X nya, perhatikan X pangkat 1 ya, jadi pangkat min 1, jadi tinggal K pangkat alpha kan ya. Oke, kita tuliskan lagi. Nah, kita sudah punya ini K plus, oke. Nah, di sini perhatikan pangkatnya sama. Ini pangkatnya sama, ini pangkatnya sama. Sehingga bisa kita gabungkan nih ya. Oke, ini masih ada alpha kita ya. Oke, benar masih ada alpha. Ya, jadi kalau kita tuliskan lagi menjadi ini, kalau kita sudah gabungkan ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan seperti ini setelah kita rapikan ya. Oke. 2. Oke, ini seperti ini ya. Nah, artinya apa? Sekarang penyelesaian fungsi dari polinomial Hermit yang kita ajukan tadi ya, bergantung kepada nilai K dan alpha. Ya, dimana K dan alpha itu merupakan suatu konstanta sembarang yang kita dapatkan dari polinomial Hermit, dan itu yang akan kita coba cari ya, dan ini yang akan kita coba selesaikan, bagaimana menyelesaikan K dan alfanya. Nah, caranya akan lumayan panjang juga, trial and error kita. Perhatikan ya, di sini berarti kita perlu ngecek jika K sama dengan, jika X sama dengan pangkat sekian, maka berapakah K-nya, berapakah alfanya ya, dan akan panjang penyelesaian ini. So, bagi kalian yang masih tertarik, kita lanjutkan di video selanjutnya bagaimana menyelesaikan persamaan seperti ini. Oke.